ketika Allah itu laisa kamislihi, tidak ada serupa dengan Allah, masuk ke Bible kalian, Allah menyerupai dengan manusia. Allah tidak beranak, masuk ke Bible kalian, Allah beranak. Ini penistaan. Penistaan, kami hanya menuntut nama Allah ini aja. Ayo sama-sama kita ke LAI, dukung kami ke LAI. Sama-sama kita lepaskan ini. Kita ajukan, kita uji secara teologi, secara data kita uji. Kalau nggak bisa udah selesai, nggak ada perdebatan lagi, paham kalian? Jadi biar tahu kesalahan kalian apa. Kami nggak mau musik kemana-mana. Oke, saya tanggapin Blender ya, gantian boleh. Enggak kau serigala. Aku hanya minta data. Oke, saya tanggapi gantian boleh. Data, paham nggak? Ini saya bawa data. Pada tahun 2009, dengar. Pada tahun 2009 Malaysia melayangkan gugatan. Paham nggak? Dengar dulu. Tadi udah kemana-mana pertanyaanmu. Giliran ku jawab kamu panas. Gurunda kayaknya sudah mau masuk ini. Pada tahun 2009, pengadilan tinggi Malaysia, agama Islam melayangkan gugatan tentang nama Allah. Woi, serigala. Tapi pada tahun 2000, Woi, aku nggak perlu penjelasan. Aku tidak perlu penjelasan. Aku butuh data. Tunjukkan. Paham kau? Tadi udah ke bawah ayat kamu nggak ngomong. Sekarang sudah terjadi di Malaysia. Kepala otak kau lah memang. Di Malaysia pada tahun 2007, Islam Malaysia melayangkan gugatan akan nama Allah. Aku nggak perlu pendapat kau. Tapi di tahun 2009, Islam Malaysia kalah pada gugatannya. Sehingga orang Kristen dan Katolik berhak menggunakan kata nama Allah. Sabar, sahabatku. Gini. Kalah kenapa? Karena Bible yang digunakan orang Malaysia itu cetakan Indonesia. Sementara yang mereka gugat itu adalah pabrik yang ada di Indonesia. Mereka warga Malaysia. Tapi kalau umat Islam se-Indonesia angkat bicara, itu angkat baru gugatan, betul. Angkat gugatan, Bang Juma angkat gugatan sekarang. Angkat bicara itu artinya seluruh ormas Islam di Indonesia akan bersatu padu menuntut lembaga Bible untuk menghapus semua istilah-istilah yang ada di dalam Bible yang diambil dari Al-Quranul Karim. Nah, saat itulah Anda akan kehilangan rambut gondrong karena tak ada lagi istilah Islam di situ. Tak ada lagi yang muncul Yesus anak dewa. Jangan kepanasan. Kitabmu Anda disebut apa kitabmu? Kitabmu disebut apa? Buku-buku atau kumpulan buku-buku. Bang Juma Paulus coba, disebut kan apa? Bang Abu tadi udah keteteran. Sekarang Bang Juma coba jelaskan. Keteteran. Kan Bang Juma paling pintar. Bang Juma, kemarin waktu bahas kata Allah dengan LAI, itu mereka mengatakan tidak masalah kalau di Bible itu kami ganti kata Allah itu. Yang problem adalah apa? Lagu-lagu rohani mereka yang sudah terlanjur mereka hafal, apakah mereka bisa mengganti? Seperti Theos mengerti, Theos nggak bisa di situ dari dulu Allah mengerti, Allah peduli. Berani itu dirubah dan kalian menggunakan kata Allah baik di lagu-lagu rohani, di kidung-kidung, maka itu akan menjadi objek gugatan. Malam kudus hilang dong. Malam kudus hilang jadinya apa? Hilang. Malam murni. Ya. Gurunda, coba Gurunda terangkan masalah Al-Azhar 56 Gurunda. Blender mana? Enggak. Blender enak itu bunyinya. Dia, turun. pas saya jelasin itu langsung turun dia. Panik. Blender mana? Biarin aja, biarin. Malam suntuk aja diganti. Gimana nih? Ini gimana artinya bersalawat masih belum fix nih Bang. Coba Bang, fixin dulu Bang. Mau sampai kapanpun gue nggak bisa. Banyak. Kok nggak bisa? Bisa dong, satu aja. Udah dijelasin berulang kali juga percuma. Kau nggak ngerti original teks sih? Bukan nggak percuma. Saya ngerti arti yang aslinya aja. Bahasa arti aslinya aja Pak. Kalau di Indonesia. Apa itu? Kata salawat yang Allah berikan itu adalah bentuk pujian kalau kepada hamba. Kata salawat kalau disandarkan ke Allah, jadinya itu Allah memuji, bukan Allah berdoa kepada Nabi Muhammad. Itulah arti original teksnya kata salawat. Iya. Berarti bersalawat tuh pengertiannya ada 3 berarti ya. Kan tadi saya bilang gitu, sepakat kita kan Bang Abu?
Iya, karena ke bahasa Arab itu kata Rob kalau dia bersandar kemana, dia sandarnya di mana? Kalau Rob bersandar ke makhluk, maka dia artinya Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Rob disandarkan ke Allah, maka artinya Tuhan. Itu bisa dijelasin dalam bahasa Arab. Artinya Tuhan. Iya, itu tadi kan saya bilang berarti artinya 3, kita sepakat ya. Bukan artinya 3, Bang. Ya, Bang. Gimana sih? Arti itu kan kata satu doa. kata. Simple loh, Bang. Oke, baik. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Ibrahim dulu. Al-Quran surah Ibrahim ketika berbicara mengenai doa dan solawat. Kata solawat ini yang menjadi akar pembicaraan saudara kan ya. Nah kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi doa itu bahasa Qur'annya adalah doa. Doa ya doa. Kata doa ini diambil dari Al-Quran masuk ke Bible. Hapus kata doa. Gak ada boleh lagi menggunakan kata doa di Bible. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Nah, jadi sholat di sini apa artinya? Memuji. Jadi ketika Allah kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Allah sedang memuji. Mana pujian? Melebar lagi. Loh, ini ayat, Bung. Ini ayat. Kalau sholat memuji kok ada gerakannya memuji, Bang. Itu ibadah, jangan diselewengkan, Bang. Ya Allah ya Karim, anak ini. Bang Zuma ini gimana Yesus memuji Tuhannya dengan mengangkat tangan. Duhai engkau Bapakku yang maha suci. Mengangkat tangan. Itu tergantung dari keadaan. Nah sekarang mana pujian Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baca Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Nabi Muhammad, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini pujian Allah kepada Rasulullah. Makanya berarti Allah pakai gerakan sholat, Bang Zuma. Buat ya Allah Muhammad. Ya Karim. Ya Allah ya Karim. Sholat. Ya Allah ya Karim. Ya gerakan Allah ya sholat Karim. Berarti kan memujinya. Nah, inilah yang kubilang, pelajaran anak TK Anda tidak lolos, Anda naik di mata kuliah pelajaran mahasiswa. Ini yang terjadi, pecah otak Anda. Pecah otak Anda. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Jadi sholat itu adalah pujian. Bagaimana kemudian umat Islam memuji Tuhannya? Tidak seperti kalian, jingkrak-jingkrak, salto-salto, tepuk tangan, ganti-gantian, cium ketek. Itu di situ. Kalau di Islam, tata cara beribadah, tata cara memuji Allah, ada yang berbentuk lisan, ada yang berbentuk gerakan tubuh. Itu puji-pujian. Sama seperti orang Yahudi, ketika mereka memuji Tuhannya, mereka disertai dengan prosesi, bentuk, gerakan badan. Hanya orang Kristen yang bikin-bikin cara-caranya sendiri, tanpa ada perintah. Kalau di Islam harus dengan keadaan yang diatur kemudian. Itulah yang disebut apa? Syariat. Nah, kemudian kata doa, dengar. Ketika kata doa, di situ Allah tidak menyandarkan dirinya sedang berdoa. Karena doa itu kedudukannya hanya pada makhluk. Rabbana wa taqabbal du'a. Perkenankanlah doaku. Berarti doa, murni doa, bahasa Qur'annya ya doa. Sedangkan sholawat yang telah dilakukan oleh Allah itu pujian. Itu pujian. Jadi Allah memuji hambanya yang suci. Sholat tadi kan ada sujudnya juga berarti kan. Ngerti kau ini. Bukan tak mati kita. Bukan tak ngerti, dia paham, tapi untuk mempersulit otaknya sendiri, untuk membunuh akalnya sendiri, sengaja dia buat kayak gitu. Mencoba menangkap Bang. Allah menghukum kalian karena menyembah manusia. Di dalam Al-Baqarah 157 Allah sebutkan. Diam dulu, diam. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kata salawat
Kalau dari Allah kepada makhluk maka bentuknya keberkatan, bentuknya pujian, bukan doa, bukan yang kau bilang sujud-sujud. Jadi Allah itu sujud kepada makhluk, begitu? Iya, itu kalian, itu kalian. Sholat tadi yang Bang Juba bilang kan. Allah mah gimana mau sudah Bang Zuman, pusing saya pusing. Ya, jadi gini. Pusing, Kok pusing? Ya pusing lah. Bagaimana caranya kami memahamkan ayam? Ayam nih kami ajak bicara. Hei ayam, ini adalah sepatu. Ayamnya nggak paham-paham. Nah inilah yang terjadi pada saudara. Hei ayam, ini sepatu loh. Apa kata anda? Ah, ini bukan sepatu, ini perahu. Jadi bagaimana kami nggak pusing? Kami berusaha mewaraskan anda nggak bisa. Ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Kata salawat di sini ampunan. Kata salawat di sini rahmat. Jadi kalau Anda memahami Al-Quran, dengar dulu. Kalau Anda memahami Al-Quran, pakai otak Anda yang secuil, yang lebih besar otak udang daripada otak Anda, pecah otak Anda. Anda ingin memahami Al-Quran pakai isi otak Anda yang Kristen itu, yang membedakan antara manusia dan Tuhan aja nggak bisa. Lalu Anda kemudian ingin membahas Quran. Makanya aku bilang tadi, kalau pelajaran TK saja Anda tidak lolos, lalu mau masuk di meja perkuliahan, pecah kepala Anda, pecah. Bang, jadi nambah lagi, ada ampunan dan rahmat jadi 5 artinya salawat, Bang. Ya Allah yang Karim, tergantung konteks. Sama seperti bisa. Bisa artinya apa? Ken. Bisa artinya apa? Ya bisa berarti. Bisa artinya apa? Ya bisa berarti. Oh, lebih teliti. Bisa berarti mampu. Bisa artinya mampu. Kalau bisa artinya bisa ular. Bisa ular berarti itu udah beda arti kata, Bang. Apa pula kata bisa? Bisa ini bisa berubah racun, bisa berupa kemampuan. Betul? Tergantung apa? Tergantung konteks. Nah itulah butuhnya ilmu untuk memahami Quran. Datang Anda cuman ilmu secuil, ingin membahas Al-Quran. Gimana ceritanya bisa masuk? Saya minta satu arti aja biar nggak pusing. Ketika tergantung orang membaca konteks. artinya jelas. Ayu, nah ini biasa kalau sudah kayak begini saya ngajar, panas kepalaku ya. Orang-orang yang orang Kristen ini sudah tahu dirinya Kristen, ya, di mana orang Kristen itu hanya imani saja, mau memaksakan pemahamannya masuk ke Al-Quran. Sudah gitu ngotot dengan kebodohannya. Gimana kami tidak kesal? Bukan ngotot, Bang Zuma, saya nanya aja. Bening. Sudah kujelaskan, Tompel. Udah kujelasin samamu. Salawat itu. Bang Zuma artinya ada 5 ya. Bersalawat mau ya. 100, mau 10 bisa saja, tergantung konteks. Masya Allah. Bening lah. Susahnya. Sakit. Susahnya ngajarin penyembah bangke inilah. Iya. Coba tanya begini, Bang Zuma. Aku sapa dulu boleh nggak? Aku nyapa dulu gitu loh minimal. Ya, silakan, aku sapa dulu. Gurunda, sapa. Ya Paman. Oke, Abu Adit sapa. Sapa semua, Bang. sapa. Ya Bang. Ya lanjut. Ya. Assalamualaikum Bang Andi, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja bagaimana biar dia berpendapat, sesudah dia berpendapat ya sudah, dia kan lebih menguasai. Ya silakan OTM dari luar negeri, silakan. Diam dulu. Silakan Anda ngajarin kami deh. Kami mau mengaji. Ya silakan. Nggak lama, mungkin setelah ini. Sekarang diajarin aja. Serigala Silakan ajarin kami. Ajarin silakan kami, ajarin kami berguru kepada Anda. Silakan. Coba. Jangan, arti sholawat itu, arti sholawat itu lafadznya apa? Saya nggak tahu, Bang, makanya saya nanya, Bang. Dia nggak tahu, berarti nggak gagal mengajar sekarang. Tadi artinya ada 3.
menurut Anda tidak tahu, berarti Anda sekarang gagal mengajar, Anda yang diajarin. Silakan Bang Juma ajarin dia. Gitu aja udah. Lanjut. Ya, jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, Bung, itu harus sesuai dengan pemahaman orang yang memahami Al-Quran. Maksudnya gimana? Contoh nih, kamu kumpulkan orang Medan. Aku ke pasar atau aku ke pajak menggunakan kereta. Ternyata menurut orang Makassar, ketika ada kalimat itu, aku pergi ke pajak menggunakan kereta, makna yang dipahami dan yang ditangkap oleh rasa bahasa atau pemaknaan dari kata tersebut menjadi bingkai kalimat oleh orang Makassar adalah orang tersebut pergi ke kantor pajak menggunakan kereta api. Itu kalau orang Makassar mendengarkan kalimat itu. Tapi orang Medan yang paham tentang muatan kalimat tersebut tidak memahami seperti pemahaman orang Makassar. Orang Medan memaknai rasa kalimat tersebut adalah orang tersebut ke pasar menggunakan motor. Orang Makassar mendengarkan penjelasan orang Medan ini akan tertawa terbahak-bahak. Apa kata orang Makassar? Apa? Kamu ke pajak, kamu bilang kamu ke pasar, naik kereta, kau bilang kau naik motor? Hahaha. Ngaca lu, kata orang Makassar. Padahal itu adalah makna yang sesungguhnya yang dipahami oleh orang Medan. Aku hendak ke pasar, aku hendak ke pajak. Untuk apa? Naik apa? Naik kereta. Itu pemaknaan orang Medan. Nah sekarang Anda sebagai orang Makassar memaksakan rasa bahasa yang engkau tahu dengan kalimat orang Medan. Sambil kau menyinyir, sambil kau menghina. Padahal yang tahu tentang makna kalimat tersebut adalah orang Medan. Aku mau ke pajak menggunakan kereta. Makna dari cakupan itu, aku mau ke pasar menggunakan motor. Motor roda 2. Itu orang Medan, dia yang tahu bahasa mereka. Bukan orang Makassar yang tahu arti makna itu. Nanti orang Medan yang menjelaskan. Saudara-saudaraku orang Makassar, ya paman, maksud dari kalimat kami itu adalah kami hendak ke pasar menggunakan motor. Oh gitu toh. Nah, orang Makassar yang berilmu akan mendudukkan makna itu sesuai dengan rasa bahasa orang Medan. Tapi kalau orang stupid, orang bahlul, orang tolol akan tertawa berjingkrak meskipun orang Medan yang punya kalimat dan punya bahasa itu menjelaskan. Maka orang Medannya pusing. Ini orang gila atau orang sinting? Yang tahu bahasa itu kami, yang ngerti makna bahasa itu kami. Kenapa ente yang kesurupan? Kenapa dia kesurupan? Karena mereka orang ini memaknai kalimat orang Medan dengan makna orang Makassar. Itu namanya bahlul. Ya, benar. Benar itu. Benar nggak saudaraku Blender? Benar. Aku hendak ke pajak menggunakan motor. Benar nggak makna yang saya terangkan? Benar. Benar karena saya sedang membawa diri saya ke Medan. Saya sedang mendudukkan diri saya sebagai orang Medan. Saya tidak mendudukkan diri saya sebagai orang Makassar. Kalau saya memaknai kalimat orang Medan dengan rasa orang Makassar, maka saya akan tertawa. Tetapi karena saya orang berilmu yang berucap ini adalah orang Medan, maka saya harus masuk ke ranah orang Medan. Begitu cara belajar. Jadi kalau Yesus berkata, aku akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, itu rasa bahasanya adalah Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Si bahlul tepuk tangan, gembira ria. Dipikirnya Yesus ke surga mencarikan tempat, menyediakan tempat untuk pemakan babi. Lah bahlul, lagi impeulu, si bahlul, tidak ngerti apa-apa. Yesus berkata kepada orang Yahudi, mereka yang orang Indonesia merasa. Itulah bahlulnya kalian. Paham sampai situ? Bang, itu kan pengertiannya dua. Tadi Bang Zuma aku diutus kepada domba. Aku diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalian merasa sebagai umat Israel. Kalian merasa Yesus diutus untuk kalian. Padahal sudah jelas, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Siapakah domba itu? Kami dong. Mana ada domba makan babi? Domba itu makan rumput, toyol.
Domba itu tidak makan daging. Kalian makan daging. Menjelaskan kalian iman serigala, aja bukan domba. pusing, Paham? Bang. Sok ngejelas-jelasin. Udah turunkan aja manusia stupid ini, nggak ada gunanya. Jangan dulu, saya belum makan dia. Bang, menjelaskan iman dia aja, Abang keteteran gimana menjelaskan? Iya, keteteran meluruskan Anda Bahlul. Ya gantian kita tanya. Gantian kita tanya di mana Yesus naik ke surga. Enggak, gantian kita tanya di mana Yesus mengatakan naik ke surga, di mana? Habis ini giliran Bang Handi. Oh ya, silakan Bang Handi. Enggak. Silakan deh. Kita lihat di mana Yesus mengatakan dia naik ke surga, atau di mana kemudian original teksnya dimaknai dengan arti yang sesungguhnya Yesus naik ke surga. Nah, itu mulai kau. Nangis. Di mana Yesus naik ke surga? Coba original teksnya. Berserak. Macet internasional. Oke, di mana? Kita udah sepakat ya. Pemahamannya ada banyak tadi ya. Loh, di mana? Saya tanya di mana kok? Ikuti aja, iya. Saya jawab. Sepakat udah, iya. Kalau bahasa Arab iya. Kalau bahasa Arab iya. Bahasa Indonesianya. Iya, bahasa Indonesia iya. Sekarang saya tanya. Iya. Jangan di mana Yesus mengatakan naik ke surga, di mana ayatnya? Di mana Yesus mengatakan dia naik ke surga? Oke, ayatnya. Oke, saya browsing dulu kalau ini. Silakan, saya tunggu. Saya browsing. Sudah gue bilang, kamu itu level anak TK. Iya. Mau bahas materi kuliahan gimana sih? Aku browsing dulu ya. Aku cari dulu di Google ya. Iya. Ini apa-apaan orang kayak gini. Bible sendiri baru mau dicari di Google lah. Coba. Saya kadang suka lupa gitu kalau Anda browsing itu kita tunggu berapa hari? Syukran Masya Allah. Bang Ardiansa. Anda browsing kita tunggu berapa hari? Ya, ngikutlah. Udah selesai sebentar. Iya, sudah selesai. Berarti di mana ayatnya? Tenang. Aku jadi buka. kosong kau kan di sini, ha? Enggak, saya enggak pernah nerima remis, Bang. Iya. Ada kebenaran itu aja. Ya, silakan tunjukkan dalilnya, silakan. Iya. Oke. Ayatnya ini menurut bahasa. Kenapa nih Bang Blender? Kenapa menurut bahasa original resminya apa bahasa Indonesianya? Original text. Sesuai dengan original text di mana Yesus mengatakan naik ke surga. Original teksnya, saya nggak bisa bahasa Ibrani, barangkali abang bisa. Saya nggak tanya Ibrani kok. Yunani. Ya udah kau sebut aja. Itu kelas TK, kan udah aku bilang. Iya. Ya udah kau sebut aja di mana ayatnya. Ada. Iya. Matius, Markus, Lukas. Markus berapa? Markus 16 ayat 19, Pak. Nah, berarti bukan ucapan palsu. Yesus, Dinda. Itu ucapan Markus. Ucapan Markusnya dong. Ucapan Markus berarti. Menyaksikan, saksinya. Menyaksikan. Yaudah, tunjukkan di Markus mana? Iya. 16 ayat 19, Pak. Ya. 16 ayat. Tadi kita udah sepakat ya, banyak artinya ya, Bang. 16 coba aku buka ya. Aku buka Gurunda. Kita permalukan dulu Gurunda. Ya. Iya, coba permalukan Bang, coba. Iya. Nah ini buka dibesarin, host. Ini ya Markus 16 nomor 19 ini ya. Betul ya, Bang? Iya. Betul nggak? Iya, Bang. Oke. Kita baca ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara. Oh ya, ada Tuhannya lah ini. Sesudah kok mati? Nah, ini. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini ya, betul ya? Iya. Sorga ini. Iya, Bang. Gimana kalau kita cek ya? Ternyata menggunakan kata apa ini? Uranon. Kalau sorga itu bukan Uranon, paradiso, paham? Paradiso. Nah, kalau Uranon itu langit artinya. Nih saya buktikan. Uranon itu artinya langit. Nih saya buktikan. Kisah para Apostolos 1 nomor 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Nih langit ya. Langit. Nih kita cek di sini langit. Ini langit ya. Aku klik. Nah ini apa bacanya? Kenapa?
Ini langit bukan surga. Udah dijelaskan kayak gitu masih bertanya kenapa? Itulah buktinya otakmu itu kepenuhan lemah babi. Nggak ngerti dia ternyata ya. Ulangi lagi deh. Oke, siap. Uranos ini artinya langit bukan sorga. Ternyata Yesus bukan terangkat ke sorga tapi terangkat ke langit, bukan sorga. Oke, emang abang tahu tempatnya surga di mana, Bang? Nah, nggak usah tanya aneh-aneh. Larinya ke situ. Loh, Kok jadi ke situ udah? Kenapa? Enggak, kan kita lagi bahas kenapa? Iya, nggak saya tanya di mana Yesus terangkat ke sorga, di mana? Ini bukan sorga, ini langit ini. Itu ayatnya. Ayat katanya. Nah, sekarang saya nanya, emang abang tahu surga di mana? Jangan dulu. Ini belum kelar, dikelarin dulu. Pertanyaannya dengarkan pertanyaannya. Emang kalian tahu surga itu di mana? Di langit. Berarti boleh dong kandang ayam disebut kandang, disebut ayam. Boleh nggak? Kandang disebut ayam. Karena ayam ada di dalam kandang. Berarti kandangnya boleh disebut sebagai ayam gitu. Itu binatangnya. Dasar ponyi. Itu tempatnya. Ya surga di mana? Di langit. Berarti langit ini boleh disebut surga. Ponyi. Oh, lanjut. Berarti kalau kita naik pesawat, tunggu. Banyak. Enggak, berarti kalau kita naik pesawat, Gurunda, berarti kita sedang naik pesawat ke sorga. Kacau lah ini. Coba surga Bang Ardi. Surga itu kan paradiso Bang ini. Surga itu paradiso. Nih ya, aku tunjukkan ya. Kalau surga itu, nih aku tunjukin strong concordance-nya ya langsung ya di sini ya. Pada hari ini juga engkau akan bersama aku di mana? Firdaus. Ya, betul Gurunda. Ya ini. Aku berkata kepada sungguh hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan luar biasa lo Gurunda, hafal lo. Hei kau Kristen kenapa gak hafal? Kenapa? Ini lo kenapa dia pura-pura bodoh Gurunda? Ya memang dia bodoh, gimana ceritanya? Nih kalau surga itu nih ini surga. Tahu bisa baca nggak? Apa itu? Napoleon. Apa itu? Paradiso ini. Apa? Paradiso, surga itu paradiso. Paham? Nih, istilah paradiso dipakai untuk menunjukkan surga. Tuh, udah selesai. Udahlah, nggak ada ilmu ini Gurunda, aku nyerah. Ampun. Saya lagi. Nggak ada. Mengandi lagi. Kita tahu bro, Yesus dengerin lagi udah. Besarin Mengandi. Cukup udah ya. Dengerin dulu nih, ini serius ini. Kita tahu Yesus itu punya adik. Berapakah adiknya Yesus? Dan sebutkan nama-nama adiknya Yesus. Itu dulu nggak apa-apa. Yang gampang dulu, baru yang silakan. Oke. Adik atau kakak nih? Saya enggak. Adik kakak lah, yang terserah keluarga Yesus lah. Okay. Yang muda dulu Bang coba. Yang muda dulu nggak apa-apa. Abis ini ya gua hancurin. Enggak, kenapa saya kudu jawab kayak gitu? Ada apa di situ? Oh, pura-pura kan ini sesuai kan? Pura-pura soin saya kan ada di situ, ada di situ. Kalau saya ngejawab gitu nanti kalian bilang, "Oh, berarti yang dari Roh Kudus." Jawab aja dulu belum jawab udah terima. Gitu, kan? Jawab aja dulu. Apa? Siapakah nama adik-adiknya Yesus? Nggak ada. Oh, Yesus nggak punya adik? Enggak. Tampilkan datanya Bang Ardiansa. Bang Ardiansa, tolong Pak, tampilin. Bentar, Bang Andi, anakku minta koko melon. Bentar. Aduh. Gimana dong? Ini lo kedengeran Bang Andi, jangan nanti ke YouTube kan. Bang Andi Silitonga mungkin bisa menampilkan data. Markus 6 itu kan ya? Iya. Markus 6 nomor 3. Matius 13:55 juga ada. Markus 6:3. Iya, Markus 6:3, Matius 13:55. Yusuf, Yakobus, terus Yudas, Simon dan Simon. Kan saudara perempuannya juga ada. Yang saya tanyain itu saudara perempuannya namanya siapa? Gimana? Bisa jawab? Bisa jawab nih. Ini keluarga Tuhanmu, kamu kan nggak tahu. Maria, benar Bang. Ini saya senang nih. Itu anaknya Maria, benar Bang? Itu anaknya Maria itu adiknya Yesus juga ya?
Iya, saya nanya itu anaknya Maria, benar? Ya, kenapa keluar rahim yang sama? Kenapa adik-adiknya Yesus bukan Tuhan? Hanya Yesus yang Tuhan. Itu anaknya Maria, benar Bang? Iya, dia keluar rahim yang sama. Kenapa hanya Yesus yang Tuhan? Kenapa adik-adiknya bukan Tuhan? Saya tahu pasti larinya ke situ. Jadi ya udah yang jawab dimaksud anak-anaknya Maria itu yang datang menemui Yesus ketika dia sedang berkhotbah kan Bang ya? Saya nggak nanya itu. Apa? Oh. Saya nggak nanya itu. Atau saya balik. Apakah adik-adiknya pernah menyembah abangnya sebagai Tuhan? Jawab. Oh, Tuhan selalu mengajarkan sembahlah Tuhan Allah yang Esa. Siapakah nama Tuhannya adiknya Yesus? Allah, Tuhan. Terus Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Terus Tuhan kamu siapa? Elohim Yahweh katanya. Tuhan kamu siapa? Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Jadi Yesus bukan Tuhan. Itu Bapa kami itu jelas tuh. Jadi Yesus bukan Tuhan. Dong, dia jalan keselamatan bagi kami. Maka selesaikanlah doamu dalam Tuhanmu siapa? Oi, Tuhanmu siapa? Tuhanku siapa? Tuhan Allah Bapa yang bertata bukan dalam Yesus. kerajaan surga. Kalau Yesus bagaimana? Bukan Tuhan. Oh, jalan kebenaran dan hidup. Kita Yesus harus Tuhan atau bukan? Yesus. Ini orang ditanya Dia apa? Anak Allah loh. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Adiknya Yesus Tuhannya siapa? Allah Bapa. Bukan Yesus. Elohim. Bukan Iya. Yesus. Iya, Elohim. Berarti abangku adalah Tuhanku gitu. Emang saya ngomong apa tadi? Saya tanya. Tuhan kamu namanya siapa? Yesus. Kan gitu. Tuhan kamu namanya Yesus. Tuhannya adiknya Yesus siapa? Allah Elohim. YHWH Terus, itu. jadi Yesus bukan Tuhan. Oh, Tuhan juru selamat dan hidup. Berarti Tuhannya adiknya Yesus siapa? Allah Bapa Elohim. Bukan Yesus. Mati kutu kau aku buat. Dia yang bodoh, dia mati kutu Jangan menggiring saya. Saya paham kemana larimu. Easy buat saya itu. Siapa nak? Yesus Apa, Tuhan atau bukan? Jawab, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Aku jalan kebenaran dan udah cukup. hidup. Udah, jangan nggak usah. Yesus Tuhan. Tuhannya adiknya Yesus siapa? Yesus punya adik, Yesus Tuhan. Nah, Tuhannya adiknya Yesus siapa? Nah, modar. Abangku adalah Tuhanku gitu. Modar kan? Ayo, kalau dia itu bukan kalau ribut sama temennya, lu macam-macam sama gue lu. Kenapa? Abang gue Tuhan. Ayo lu. Abang gue Tuhan. Gimana? Abang gue Tuhan gitu. Abang gue Tuhan. Abang gue Tuhan. Itu pertanyaannya nggak berbobot, itu pertanyaannya. Kok nggak berbobot? Iyalah. Ingat Isa Yesus itu lahir dari rahim Maria. Saya tanya kau terang. Tuhanmu. Terang diam dulu. Terang saya jawab. Saya tanya kau dulu. Sederhanain. Terang. Tuhan kamu namanya siapa? Terang Lilin. Tuhan kamu namanya siapa? Siapa Tuhanmu? Ya. Siapa Tuhanmu? Tuhan saya Yesus. Yesus Kristus. Oke. Tuhannya adiknya Yesus siapa? Itu adiknya setelah lahir dari perkawinan dengan Yusuf. Secara siapa nama Tuhannya adiknya Yesus? Ya? Siapa nama Tuhannya adiknya Yesus? Siapa nama Tuhan adiknya Yesus? Iya. Ya, mereka menyembah Yesus karena mereka mengenal Yesus, bahwa Yesus itu setelah kenaikan dari bangkanya itu Yesus menerima kuasa di bumi dan di Yesus surga. Dengerin, Yesus ini Tuhan kamu kan Yesus. Adiknya Yesus juga bertuhan. Nah, saya tanya, adiknya Yesus Tuhannya namanya siapa? Kalau ditanya adiknya Yesus bertuhan, dari zaman para nabi semua mereka bertuhan. Seperti itu. Jadi jangan lari. Tapi saya dengar membahas tentang Allah.
Siapa Tuhannya adiknya Yesus? Gimana ini host? Orang kayak gini dikumpulin host. Kita sama-sama tahu. Gimana ini Ustaz? Orang kayak gini dikumpulin. Iya, tanya baik-baik, Tuhan kamu Yesus. Tuhannya adiknya Yesus itu kan siapa? Berarti mereka menyembah Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Oh, berarti bukan Yesus Tuhannya. Itu. Berarti bukan Tuhannya. Dek Handi, gimana kamu? Berarti Tuhannya adiknya Yesus adalah Yesus atau bukan Yesus? Allah Bapa, mereka menyembah Allah Bapa di situ. Berarti waktu itu Yesus belum jadi Tuhan. Loh, bukan belum jadi Tuhan, itu perjalanannya Tuhan Yesus di situ. Berarti Tuhannya adiknya Yesus adalah Yesus. Bingung dia jawabnya ini. Di situ. Oke, kalau begitu apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya keluarganya Yesus? Keluarganya jelas sama. Oke, Tuhannya keluarganya Yesus siapa? Halo, Deandi. Siapa nama Tuhannya keluarganya Yesus? Itu kenapa tadi? Nah, kenapa nangis? Kenapa nangis? Iya, Elohim. Apa bang? Yesus punya bapak, punya ibu, punya adik. Yesus itu punya keluarga. Iya. Siapa nama Tuhannya keluarganya Yesus? Allah Elohim. Oke. Tuhan kamu namanya siapa? Tuhan kamu siapa? Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Oh, Tuhan saya. Dia dalam. Oke, Tuhan kamu Yesus. Tuhannya Maria siapa? Iya. Tuhannya Maria siapa? Elohim. Beda dong itu Tuhanmu sama Tuhannya Maria. Oh, kenapa beda? Ya Tuhan, coba ulang. Tuhan kamu siapa? Elohim juga kok. Coba ulang. Tuhan kamu siapa? Elohim. Tuhannya Maria siapa? Elohim. Yesus nggak ada. Yesus Tuhan kami. Tuhannya Maria siapa? Elohim. Bukan Yesus. Yesus anak Maria loh. Kena lehernya. Ya udah, kena lehernya dia. Udah lanjut. Apa? Maria menyembah. Udah nggak nyambung. Udah capek saya. Nggak nyambung. Serigala. Woi, serigala dengar ya. Woi, Bangki. Sebenarnya, tunggu dulu. Sebenarnya kami pening diskusi sama kalian. Pening toko. Pening, woi. Biar dulu. Pening toko. Sampai biniku merepet. Asi Oten aja yang ngurus ya. Pening aku nengoknya betul. Pening ada kalian ini. Sebenarnya iya. Kalian apa ya? Bodoh-bodoh kali. Udahlah, nama Allah itu aja lah kau tunjukkan. Kalau nggak bisa udah nyerah aja lah kau angkat tangan dah. Sakit kepala aku udah mikirin kalian. Kali ku tunjukin ayat. Kepala otak kau 6 kali. Jadi biar kau sadar. Ya, biar kau sadar. Keras kepala kali. Paham kau? Keras kepala kau tuh yang keras. Kau antukkan kepala kau ke dinding sekarang. Biar sadar kau. Enggak lah. Capek kali ya sini aja. Pening aku nengok kalian. Kepala yang kalian. Banyak kali urusan kalian. Urusan kami banyak kali. Mikirin kau. Bang. Bodoh, bodoh. Disuruh ngantukin kepala, bang. Kontokkanlah biar sadar kau. Kontokkan biar sadar. Disuruh ngantukin kepala. Di depan kau, di depan kau ada dinding kan? Ada dinding. Kontokkan kepala kau, bodoh. Lor. Iya, saya buka ayatnya yang. Sekarang aku tanya, yang bodoh aku atau kau? Enggak, Bang Blender. Kenapa? Oke, aku tanya sekarang. Oke, aku tanya. Tuhan kau 1 apa 3? Ayo kita uji kebodohannya. Ayo, kepintaran kau ya. Tuhan kau 1 apa 3? Hei, Bangke. Hah? Tuhan kau pun banyak. Tuhan kau 1 apa 3? Saya ngomong di. Tuhan kau 1 apa 3? Ayo kita uji, nggak usah kemana-mana. Tadi, Bang, ayo kita uji kepintaran kau. Tuhan kau 1 apa 3? Sekarang aku tanya, Yesus Tuhan nggak? Ayo kita uji, Yesus Tuhan nggak? Bapak Tuhan. Bapak Tuhan. Oh Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Berapa tuh jumlahnya? Hah? Berapa jumlahnya? 1. Bodoh kau. Inilah kebodohan kau kan. Bodoh ketahuan kan, bodohan. Inilah masih menghitung saja pun kau longor. Makanya kau yang cocok diantukkan kepala itu kau, bukan aku, bodoh. Bang, ini ayatnya nih Bang, ini baru dapat nih yang suruh ngantukin kepala nih Bang. Saya bacain menyebut dulu, 3 Tuhan, jawabannya 1. 1 tambah 1 tambah 1, jawabnya 1. Jadi di antara 3 yang kau sembah siapa? Siapa yang kau sembah? Saya minta waktu bentar buat baca. Di antara 3 siapa yang kau sembah? Dari Yesus, Bapa, Roh Kudus ini siapa yang kau sembah? Siapa? Hah? Woi, orang pintar. Siapa? Terus saya lagi ngomong di antara 3 ini siapa yang kau sembah longor? Ini bodoh. Udah mulai nggak berimbang ini kita ya. Aku nanya di antara, makanya kau jawab. Kau jawab di antara 3 ini siapa yang kau sembah? Tadi saya ya, siapa yang kau sembah? Yang kau sembah siapa?
Di antara tiga. Yesus, Bapa, atau Roh Kudus. Saya nanya lagi lah. Kau jawab. Orang pintar. Saya nanya lagi lah. Dari tadi saya udah jawab pertanyaan kalian loh. Jawaban kau. Nanti saya nanya ya. 3 Tuhan jawab 1 Tuhan. Siapa yang bodoh? Kau yang bodoh. Makanya kau antuk kepala kau ke dinding, lor. Bang. Bodoh kali kau. Keberadaan Allah kalian.